Oke, jadi ini ninjanya yang mau dijual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga semuanya seperti biasa, sehat selalu, berbahagia selalu, dan rezekinya juga dilimpahkan selalu. Amin ya robbal alamin. Ketemu lagi bersama saya di channel Amang Papika. Kemarin yang di video sebelumnya yang ninja hitam tuh, nah itu sebenarnya udah lama laku. Jadi pas saya upload video itu sebenarnya udah hampir 3 mingguan motornya udah nggak ada. Setelah itu kejual, saya dapat lagi 2 unit ninja. Pertama warnanya merah, terus yang kedua biru. Nah yang merah ini cuman seminggu doang itu udah laku. Ninja merah sama biru ini dua-duanya ada trouble-nya masing-masing. Kalau saya jual mobil, jual motor, pasti saya perbaikin dulu kalau misalkan ada masalah. Saya nggak bakalan jual seadanya doang, karena kalau misalkan orang beli nantinya malah kasihan. Kita bahas nih dua-duanya langsung ya. Pertama, waktu dapat ninja kemarin salah satunya ada yang susah banget hidup. Dicek di bengkel, ternyata yang problem pertama ada di karburator. Setelah kita cek dulu, dicek kenapa nih karburatornya, setelan angin udah bener, terus main jetnya udah dibersihin, masih sama aja. Ternyata di salah satu karbu, dia kan ada 2 karbu nih, di salah satu karbu itu setelan anginnya ada yang nongol dari posisi yang enggak seharusnya. Jadi misalkan posisinya itu harus rata, nah itu setelan anginnya itu ada keluar sedikit dari posisi itu. Nah itu yang bikin jadinya lambat hidup. Jadi di starter tuh lambat banget hidupnya. Dan kalaupun hidup saat kita pakai, pasti dipakainya nggak enak, berbet, sinjal. Terus waktu kita ngegas dia juga bakalan putus tenaganya. Nah jadi pertama itu teman-teman problemnya. Dan setelah itu saya beliin spare partnya itu di online kemarin. Harganya berapa ya? Sebentar ya, saya cek dulu. Oke, sudah dapat harganya. Ori Kawasaki langsung harganya 180.000 loh. Karena itu nggak bisa diperbaikin. Ongkirnya 242.000. Jadi ongkirnya barang kecil loh, 62.000. Saya memang pakai pengiriman yang paling cepat biar nggak was-was. Terus ngebubutnya buat ngelepasin bautnya tadi, itu bautnya nggak bisa dipaksa loh ya, dilepas waktu itu. Jadi setelan anginnya itu nancep kuat, diputer pun susah banget. Jadi kemarin harus ke tukang bubut dan dilepas, biayanya tahu nggak berapa? 150.000. Jadi habisnya buat itu doang 392.000. Dan setelah itu selesailah masalah lambatnya hidup tadi, itu udah selesai, langsung finish, langsung bagus banget, dinyalain enak, di starter enak. Oke lanjut, setelah itu permasalahan yang kedua ada di kepala busi. Jadi kepala businya kemarin kena, yang salah satunya itu karatan, sama trouble-nya waktu kita pakai juga bakalan motornya jadi sinjal banget, gak enak. Jadi dibawa ngegas dia bakalan putus tenaganya. Jadi kepala businya itu kita ganti, harganya 187.000. Itu yang ori loh, yang orinya ya, bukan yang KW. Saya bukan beli di online tapi beli di dealernya langsung kemarin. Beli satunya masih bagus, dipakai langsung oke juga. Selanjutnya ini dua-duanya ninjanya ya, nggak berfungsi nih. Pengukur BBM-nya itu dua-duanya nggak berfungsi. Oke, saya ceritain dulu yang pertama. Saya beli spare part ori sama di Bukalapak, harganya lumayan, 300.000 harga pelampungnya, ongkirnya 63.000, bayangin, jadi 363.000. Oke, satunya lagi nih ninjanya kan sama nih bermasalah, BBM nya nggak berfungsi. Yang satunya lagi nggak saya beliin spare part yang ori, tapi saya pakai punya Kawasaki KJ. Kalau kalian tahu yang motor bebek itu, nah itu ternyata sama, dari posisi baut dia mirip banget sama yang orinya Kawasaki tadi, dan itu harganya cuma 23.000 doang. Harusnya pelampung yang bawaan itu harusnya dilepas, dipasangin ke situ, tapi prosesnya agak ribet kalau kita ngambil elektrikalnya aja terus kita pasang itu. Tapi nggak saya gituin sih, saya langsung pasang aja dan ternyata tetap bisa teman-teman. Tapi masalahnya pengukuran bensinnya, karena dia batangan
batangan pelampungnya nggak sepanjang Ninja, jadi kalau misalkan kita isi 1 liter pun dia bakalan naiknya jauh banget. Tapi kalau kalian mau ngakalin juga, yang itu tadi yang saya bilang itu pelampungnya ditukar aja sama pelampung bawaan dari tangki asal, itu bisa kok. Jadi harganya beda jauh banget yang ori asli bawaan dari Kawasaki-nya sama yang punya Kawasaki KJ. Permasalahan lain yang saya temuin, jadi ada di salah satu motor di antara dua tadi yang kalau di starter dia bakalan bunyi krecek krecek, bukan sebenarnya sih dua-duanya ya. Jadi ada kerusakan di bendiknya sama kerusakan di one way-nya. Kalau di bendik itu gejalanya yang muncul waktu kita starter dia bakalan bunyi tek gitu. Dan setelah saya baca-baca sebenarnya bisa pakai relay mobil yang 30 ampere, tapi kemarin saya cobain gagal, nggak bisa, nggak tahu kenapa, saya salahnya di mana nggak tahu. Terus ada juga yang nyebutin pakai bendiknya Bison sama Xeon tuh bisa, cuman posisi plus minusnya dia ketuker, nggak sama dengan Ninja, jadi perlu hati-hati teman-teman. Memang sama katanya, tapi saya nggak berani coba karena udah pakai yang relay tadi, saya potong-potong kabel dan ternyata hasilnya nggak bisa, jadi saya urungkan niat dan belilah saya bendik tapi bukan bawaan Kawasaki, karena kalau bawaan Kawasaki nya harganya mahal banget. Jadi saya tanya dealer sini harganya 640.000. Memang kalau ketahanan sih pasti bagus kalau yang ori ya. Terus saya nggak beli yang ori, tapi saya beli yang keluaran dari produk partnya Thailand kayaknya, tapi bukan dari Kawasaki. Harganya cuma 70.000 doang, ongkirnya 22.500 atau 27.500 tuh, pokoknya jadinya sekitar 95.000 atau ya 100 ribuan lah kita anggap ya. Terus saya sempat ganti itu dan kemudian hasilnya ternyata langsung memang bagus banget, jadi nggak ada ketek lagi. Terus selanjutnya yang saya bilang one way tadi, nah one way ini gejalanya yang muncul kalau misalkan di starter dia kayak ada bunyi ngelos, ada kayak ada bunyi gear tapi dia ngelos. Dan saya belilah ori ya, ori dari Kawasaki nya langsung, harganya 298.000. kebetulan kemarin di Shopee saya ada gratis ongkir. Setelah itu kita pasang dan memang langsung nyes, motornya langsung mantap. Oke. Jadi ada salah satu kelistrikan yang screennya full kebakar semua, bayangin, screennya full kebakar semua. Jadi kemarin kita perbaikin ulang, kita rakit ulang, ada screen yang udah nggak bisa dipakai, baru kita cabang lagi bikin baru. Nah itu yang ngerjain kemarin om saya ini kebetulan memang hebat banget sama yang namanya kelistrikan. Jadi saya kalau ada bermasalah di kelistrikan saya pasti telepon dia. Dan ternyata yang saya dapat ilmunya juga gini ya, jadi kalau misalkan kalian pakai lampu variasi custom di Ninja itu yang belakang, jadi kalau kalian mau ngefungsiin lampu sennya kalian nggak bisa sembarangan nih, jadi perlu ada pancingan. Jadi perlu ada tambahan lampu sen 1, itu posisinya biasa ditaruh di bawah jok. Jadi ada total lampu sennya 3, yang contohnya kayak yang punya saya ini. Jadi harus ditambah lagi 1. Saya nggak tahu tujuannya apa. Yang jelas om saya nemuinnya kayak gitu. Ini harus tambah nih lampu sennya 1 buat mancing lampu variasinya biar bisa kedap-kedip hidup. Dan ternyata benar, tebakannya itu benar. Memang harus ditambahin lampu variasi 1 di tengah. Jadi kilometer kemarin nggak gerak. Nah ini juga saya beli, sayangnya saya lupa nih ya. Pertama saya beli ini dua-duanya biru yang sama merah, itu dua-duanya nggak berfungsi kilometernya. Terus yang pertama saya beliin punyanya, kalau nggak salah nih ya, saya takut salah juga sebenarnya, takutnya kalian contoh terus beli ternyata salah. Pokoknya keluaran Suzuki, kayaknya Shogun deh, Suzuki Shogun keluaran Indo-Parts. Nah itu kemarin saya beli. Terus saya ambil kabel dalamnya aja, luarnya enggak, luarnya tetap pakai bawaan yang asal. Terus itu dimasukin, dipasang, wow langsung oke ternyata. Harganya 15.000 doang. Terus yang satunya lagi saya beliin yang ori, harganya 103.000 teman-teman kalau yang ori. Nah itu tinggal pasang selesai, kalian nggak perlu tukar-tukar lagi. Jadi ada salah satu motor juga di antara merah dengan yang biru tadi, olinya netes. Saya kira saya perlu ganti packing di posisi yang magnet loh ya, di bak sebelah kiri. Ternyata enggak, saya cuman perlu ngencangin bautnya doang, terus selesai, enggak nitik lagi dia olinya. Jadi buat kalian kalau ada gejala kayak gini nih,
jangan langsung beli pakingnya sih murah aja sebenarnya, harganya cuma 60.000, itu yang ori loh ya. Nah 60.000, cuman alangkah baiknya kita cek dulu, kencangin dulu bautnya, diemin semalaman. Kalau udah nggak ada netes lagi berarti udah. Ini Ninja yang biru pertama dapat kondisinya kayak gini, terus saya nggak suka karena varian atau warnanya itu biru hijau nyampur semua, jadi aneh kelihatannya. Dan kemudian saya cabut stikernya, terus saya beli dekalnya sendiri, stiker dekal tuh, terus saya pasang sendiri. Alhamdulillah nggak tuh, dan hasilnya jadi kayak gini, keren kan. Yang terakhir yang shock tadi, kalau kalian mau nonton video yang shock bermasalah itu tuh silahkan klik link di atas ini, saya ceritain tuh berapa biayanya, rusaknya apa, gejalanya kayak gimana. Klik aja di video yang link di atas ini ya. Oke teman-teman, jadi itu pengalaman saya beli motor Ninja di bulan ini. Jadi saya beli, alhamdulillah beli dua unit, satu udah kejual, tinggal satu nih lagi. Sebenarnya satu ini udah banyak yang kepengen, cuman minta proses kredit, dan sekarang lagi kondisi lockdown, leasing tuh pada tutup semua, nggak ada yang bisa pencairan kecuali BPKB-nya atas nama kamu sendiri. Kalau misalkan atas nama orang lain nggak bakalan bisa, dan kalaupun bisa pasti nggak banyak ya. Biasanya Ninja bisa pencairan 20 juta, mungkin cuma 5-10 juta doang. Oke teman-teman, mungkin itu dulu video kali ini. Buat yang sudah nonton saya ucapin terima kasih banyak. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang lagi cari permasalahan Ninja tuh apa aja sih, khususnya Ninja Karbo loh ya. Oh ya, satu lagi ketinggalan, saya infoin, kalau kalian ada bermasalah di dinamo starter, kalau misalkan dia nggak ngangkat gitu, kalian perlu cek brushingnya atau arangnya. Kemarin memang saya pakai punya Tiger, brush arang punya Tiger, itu harganya sekitar 20 ribuan. Kalau yang ori mahal teman-teman, sekitar 100 ribuan kalau nggak salah, 150 ribuan lah. Kemarin saya coba rakit sendiri, berhasil ternyata, alhamdulillah. Dan kalau misalkan memang nggak bisa lagi, sebenarnya kalau yang dinamo starter Ninja Karbo ini jauh lebih mahal daripada Ninja FI ya, Ninja FI 250, tapi dia lebih pendek, lebih panjang yang punya Ninja Karbo daripada punyanya Ninja FI. Tapi kalau dipasangin dia bisa, tapi kalian perlu tambahin kedudukannya atau platnya. Jadi kalian bikin plat sendiri buat neken posisi dinamo starter tadi biar nggak gerak. Nah itu, dan harganya jauh lebih murah. Kalau saya bilang Ninja Karbo tuh harganya ada yang 1 juta, ada yang 1,5 juta, ada yang 1,8 juta, itu yang aslinya loh ya. Nah ini yang ori dari FI itu cuma harganya sekitar 600 ribuan doang. Jadi kalau kalian mau ganti bisa kok pakai yang punya FI. Nah itu aja sih, mungkin cukup itu video kali ini. Jangan lupa di subscribe, karena subscribe bikin saya tambah semangat bikin video. Dan jangan lupa di like kalau kalian suka dengan video ini, dan kasih komentar kalau kalian ada yang mau ditanyakan. Kalau selama saya paham dan saya bisa jawab, saya jawab kok. Tapi kalau saya nggak paham, saya nggak bakalan bisa jawab. Paling saya bilang saya nggak tahu gitu. Oke teman-teman, itu dulu video kali ini. Saya Amang Papikat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan ciao, bye bye.